Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurita Anggraini dengan NIM 2014162-218 dari Program Studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang klasifikasi iklim, mata kuliah, meteorologi, dan klimatologi. Klasifikasi iklim merupakan pola cuaca rata-rata yang terjadi untuk waktu yang cukup lama dan mencakup wilayah yang sangat luas. Definisi lain iklim adalah karakter kecuacaan suatu tempat atau daerah. Di samping itu, iklim di Indonesia tergolong sangat unik. Mengapa? Karena Indonesia berada pada daerah tropis dan wilayahnya berbentuk kepulauan. Letaknya yang berada di antara dua samudra, yaitu Pasifik dan Hindia, menambah keunikan tersendiri. Pengklasifikasian iklim yang pertama, dari lingkup skala dan waktu. Dilihat dari lingkup skala dan waktu, terbagi menjadi dua, yaitu meteorologi mikro dan meso. Meteorologi mikro didefinisikan oleh Gates Meteorologi, yaitu sebagai iklim dalam ruang kecil atau iklim dengan permukaan tanah. Dan yang kedua, ada meso, menurut Bay and Lush, yaitu keadaan atmosfer lapisan agak dekat dengan permukaan pada suatu lokasi atau tapak dengan luasan tertentu yang bisa dipantau melalui stasiun klimatologi. Dan yang kedua, ada konsep iklim, terbagi menjadi iklim radiasi. Sumber utama radiasi dalam iklim adalah matahari. Setelah menembus atmosfer, radiasi matahari diserap di permukaan bumi, yang kemudian sebagian akan dipancarkan lagi. Radiasi yang dipancarkan inilah yang menghangatkan udara. Matahari memancarkan sinar pada umumnya, gelombang pendek, sedangkan dari bumi dipancarkan gelombang panjang. Dan yang kedua, ada iklim hipotetik. Menurut Taryono dalam meteorologi klimatologi hipotetik adalah ukuran pada pola cuaca yang terjadi pada periode suatu hari sampai 1 minggu dengan skala panjang wilayahnya horizontal dari urutan 1000 km. Dan yang ketiga, ada iklim tiruan atau artificial climate, yaitu semacam pendugaan curah hujan, akan tetapi harus benar adanya dengan data-data yang sudah dikumpulkan. Dan yang ketiga, ada skala iklim. Skala iklim terbagi menjadi mikro, merupakan skala yang sangat kecil. Satuan wilayahnya hanya menggunakan satuan panjang dengan ukuran meter dan skala waktu menggunakan merit. Dan yang kedua, ada iklim meso. Iklim dalam ukuran yang panjang dan pengukuran iklim meso menggunakan satuan kilometer dan ukuran waktu dalam satuan jam, bahkan bisa juga beberapa jam. Dan yang ketiga, ada iklim ruangan tertutup, yaitu merupakan iklim yang terjadi dalam ruangan yang tertutup dan biasanya diterapkan dalam ilmu pertanian dalam rumah kaca. Dan yang keempat, ada wilayah iklim, terbagi menjadi 1. Ada iklim kutub, adalah iklim dingin yang terdapat di daerah kutub. Di daerah itu musim dingin berlangsung lama, musim panas yang sejuk berlangsung singkat, udaranya kering, tanahnya selalu membeku sepanjang tahun. Saat musim dingin, seluruh tanah ditutupi es, memiliki jenis vegetasi berupa lumut-lumutan dan semak-semak. Dan yang B, ada iklim tengah, adalah jenis iklim yang terletak di garis lintang tengah antara kawasan kutub dan kawasan tropik. Dan yang C, ada iklim subtropik. Terletak pada garis dan iklim ini memiliki ciri, yaitu tekanan udara yang tinggi, kering, serta terdiri dari 4 musim, yang mana musim dingin tidak terlalu dingin dan musim panas tidak terlalu panas. Yang D, ada iklim tropis, adalah suatu daerah di permukaan bumi yang secara geografis berada di sekitar ekuator, yaitu terletak di antara garis lintang 23,5 derajat lintang selatan dan 23,5 derajat lintang utara. Garis sebalik utara di utara dan garis sebalik selatan di selatan. Dan yang E, iklim khatulistiwa atau disebut dengan hutan hujan tropis, adalah nama iklim lain untuk iklim tropis
biasanya ditemukan di sepanjang khatulistiwa. Kawasan-kawasan dengan iklim tersebut biasanya terdapat hutan hujan tropis dan disebut sebagai AF oleh klasifikasi iklim Köppen. Dan yang kelima, jenis iklim. Jenis iklim terbagi menjadi iklim benua atau iklim kontinental. Adalah iklim yang terdiri suhu musim dingin yang cukup untuk mengalami periode bersalju setiap tahun. Wilayah yang memiliki iklim kontinental terletak di belahan utara dan juga pada wilayah dengan ketinggian yang sangat tinggi. Dan yang B, ada iklim bahari, merupakan jenis iklim yang memiliki perbedaan yang kecil antara suhu tahunan dan suhu udara harian. Keberadaan iklim harian ditemukan di pulau-pulau yang kecil. Selain itu, iklim bahari juga ditemukan di bagian dunia yang menghadap angin, misalnya Kepulauan Inggris bagian paling barat. Dan yang C, ada iklim monsun, jenis iklim yang sesuai dengan klasifikasi iklim Köppen, kategori AM. Iklim muson tropis memiliki rata-rata bulanan suhu di atas 18 derajat Celcius setiap bulan sepanjang tahun. Iklim muson tropis merupakan iklim di antara iklim basah AF dan AW. Dan yang D, iklim mediteran, adalah iklim pada kebanyakan wilayah cekungan Mediterania sebagai bagian dari iklim subtropis. Di luar Mediterania, iklim jenis ini terdapat di wilayah California, sebagian Australia Barat dan Selatan, Afrika Selatan bagian barat, dan hanya sebagian wilayah Chili Tengah.